Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Agus Prayitno, selaku dosen pengampu mata kuliah, kemudian kakak-kakak dan teman-teman mahasiswa psikologi pendidikan di kelas pendidikan kimia 6B yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan presentasi yang berjudul Pendidikan Kepribadian dan Kesulitan Belajar. Pokok bahasan yang akan kami bawakan pada pertemuan ini, yang pertama ialah kepribadian, sifat, temperamen, dan watak. Kemudian yang kedua, yaitu kedudukan keluarga dalam pembentukan kepribadian. Pokok bahasan yang ketiga ialah siswa dan kesulitan belajar. Sementara itu, pokok bahasan yang terakhir, yaitu lupa dalam belajar. Yang pertama ialah kepribadian, sifat, temperamen, dan watak. Para ahli psikologi memberikan pengertian dan teori yang berbeda-beda tentang makna kepribadian. Berbagai pengertian disampaikan oleh Sharkawi, Eysenck, Atkinson dan Hilgard, Fish, dan banyak lagi. Dijelaskan bahwa Sharkawi memberikan pengertian kepribadian yang mana merupakan sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Sementara itu, Fish mengemukakan bahwa kepribadian adalah suatu pola yang relatif permanen dari sifat, watak, atau karakteristik yang memberikan konsistensi pada perilaku seseorang. Secara umum, banyak yang sepakat bahwa personality berasal dari kata persona. Kata personality atau kepribadian kini digunakan untuk menunjukkan suatu atribut tentang individu atau untuk menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Sehingga dapat disimpulkan, kepribadian adalah penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai. Di dalam kepribadian terdapat unsur sikap, sifat, temperamen, dan karakter atau watak. Sifat merupakan ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap pada seseorang. Kemudian ada temperamen, yang merupakan sifat-sifat jiwa yang sangat erat hubungannya dengan konstitusi tubuh, yakni keadaan jasmani seseorang yang terlihat dalam hal-hal yang khas baginya, seperti keadaan darah, kelenjar, pekerjaan, pencernaan, pusat saraf, dan lain-lain. Adapun watak merupakan struktur batin manusia yang tampak pada tindakan tertentu dan bersifat tetap, baik tindakan itu baik maupun buruk, serta merupakan ciri khas dari pribadi orang yang bersangkutan. Bila temperamen sangat dipengaruhi oleh konstitusi tubuh dan pembawaannya, maka watak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti pengalaman, pendidikan, intelijensi, dan kemauan. Sifat, temperamen, dan watak tergabung dalam pendidikan karakter yang digagas Kementerian Pendidikan pada 2 Mei 2010. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah. Pendidikan karakter pada hakikatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi bermoral yang dapat menghayati kebebasan dan tanggung jawabnya. Pendidikan karakter merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri individu maupun bangsa. Tetapi penting untuk segera dikemukakan bahwa pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak, rumah tangga dan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekolah yang lebih luas, atau kita kenal dengan masyarakat. Dalam Al-Quran, manusia adalah makhluk dengan berbagai karakter. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, karakter biasa kita sebut dengan akhlak, yang juga disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, dan sopan santun. Seperti yang telah diketahui, Islam datang untuk membenahi akhlak manusia di muka bumi. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam terus meluas guna meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan keluarga dalam pembentukan kepribadian. Perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Keluarga memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian anak karena keluarga merupakan madrasah pertama dalam kehidupan. Dalam proses pengasuhan anak, setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda. Lingkungan pertama yang ditemui seorang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Dalam interaksinya, seorang anak mengadaptasi dari apa yang dilihat dan dipelajari di dalam keluarga. Seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang memiliki intensitas emosional yang tinggi, maka akan mempengaruhi kecerdasan emosionalnya ketika ia dewasa. Pengasuhan dan pendidikan yang baik dari keluarga sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak. Upaya membentuk kepribadian anak yaitu tindakan dan perlakuan kedua orang tua terhadap anak-anak dan saudara-saudaranya merupakan perilaku yang akan menjadi bagian dari kepribadian keluarganya di kemudian hari. Tindakan dan perlakuan orang tua yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan norma susila akan menimbulkan pengalaman-pengalaman hidup dalam jiwa anak yang sesuai dengan agama, kemudian akan tumbuh dan menjadi unsur-unsur yang merupakan bagian dari dalam pribadinya nanti. Peran keluarga dalam pembentukan karakter atau akhlak seorang anak juga telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran yang mengisahkan bagaimana Luqman mendidik anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sohratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Dari sini, anak dilatih untuk melakukan yang terbaik agar mereka sadar bahwa semua yang dilakukan sekecil apapun, baik atau buruk, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dilatih untuk tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, lebih-lebih syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata orang sekarang seperti menjunjung tinggi supremasi hukum. Anak dilatih melakukan kewajiban dengan tertib dan baik, karena kesemuanya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri, sehingga oleh anak kewajiban dipandang sebagai kebutuhan diri sendiri yang mutlak. Selanjutnya, siswa dan kesulitan belajar. Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun kenyataannya, siswa memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, dan pendekatan belajar. Sementara itu, pendidikan di sekolah pada umumnya hanya ditujukan kepada para siswa yang berkemampuan rata-rata, sehingga siswa yang berkemampuan lebih ini tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Menurut pandangan Kleman, kesulitan belajar yaitu ketidakmampuan anak atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. Berdasarkan pandangan Kleman ini,
Kesulitan belajar yaitu kondisi yang merupakan sindrom multidimensional yang bermanifestasi sebagai kesulitan belajar spesifik, hiperaktivitas, dan atau distraktabilitas dan masalah emosional. Menurut beberapa ahli, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi, kesulitan belajar yang dihadapi siswa ini terjadi pada waktu mengikuti pelajaran yang disampaikan ataupun ditugaskan oleh guru. Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, diantaranya learning disorder, kekacauan belajar, adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Slow learner, lambat belajar, adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga siswa membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding sekelompok siswa yang lainnya. Memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Learning disabilities, kemampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Adapun gejala-gejala kesulitan belajar dapat diamati dalam bentuk perilaku yang menyimpang atau misbehavior ataupun menurunnya hasil belajar. Perilaku yang menyimpang ini itu muncul dalam berbagai bentuk, seperti kebiasaan berteriak-teriak di dalam kelas, suka mengganggu teman, sukar memusatkan perhatian, sering termenung, hiperaktif, ataupun sering membolos. Adapun yang dapat paling jelas untuk diamati yaitu menurunnya hasil belajar. Menurunnya hasil belajar itu dilihat dari rendahnya hasil latihan, tugas rumah, serta ulangan yang ditandai dengan diperolehnya nilai-nilai yang rendah. Adapun faktor-faktor kesulitan belajar yaitu secara garis besar terdiri atas dua macam. Yang pertama dari faktor internal siswa, yang kedua ada faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa yaitu hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam siswa sendiri, yang dibagi menjadi 3, bersifat kognitif atau ranah cipta, yaitu seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang kedua bersifat afektif, ranah rasa, seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga ada sifatnya itu psikomotor, ranah karsa, seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Adapun faktor yang lainnya itu dilihat dari fisiologi dan psikologisnya. Faktor psikologi itu faktor dari anak yang sakit atau mengalami kelemahan secara fisik, ataupun adanya kesulitan belajar itu dari cacatnya tubuh, entah cacat ringan ataupun cacat serius atau cacat tetap, seperti buta, tuli, bisu, dan lainnya. Sedangkan secara psikologis yaitu yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang dibutuhkan dalam belajar, seperti sebuah kesiapan, ketenangan, dan rasa aman. Selain itu, faktor psikologis juga dipengaruhi oleh inteligensi yang dimiliki seorang anak. Anak yang memiliki IQ cerdas, yaitu 110-140, ataupun jenius lebih dari 140, memiliki potensi dalam memahami pelajaran dengan cepat. Sedangkan anak-anak yang tergolong sedang, yaitu 90-110, itu tidak mengalami masalah, walaupun pencapaiannya itu tidak terlalu tinggi,
Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 90 ataupun di bawah 60 itu memiliki potensi kesulitan dalam belajar. Untuk itu, guru harus mengetahui tingkat IQ yang dimiliki peserta didiknya. Selanjutnya ada faktor eksternal siswa, yaitu keadaan yang datang dari luar diri siswa. Itu meliputi dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan keluarga, seperti ketidakharmonisan hubungan kedua orang tua ataupun rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Lingkungan masyarakat, seperti wilayah perkampungan kumuh ataupun teman sebaya yang nakal. Lingkungan sekolah, seperti kondisi dan letak gedung dekat pasar ataupun alat-alat yang kualitasnya rendah. Faktor yang lainnya dari sosial, yaitu faktor cara mendidik anak oleh orang tua di rumah. Seperti anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup, tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang dapat perhatian dari orang tuanya. Selain itu, juga dipengaruhi dari bagaimana hubungan orang tua dengan anaknya. Apakah harmonis, atau jarang bertemu, atau bahkan berpisah. Tentunya itu dapat mempengaruhi dari kebiasaan belajar anak. Selanjutnya faktor non-sosial. Bisa dipengaruhi dari faktor guru di sekolah, kurikulum, dan sebagainya. Menurut para ahli yang menaruh perhatian terhadap masalah kesulitan belajar, juga ditemukan faktor penyebabnya, yaitu keturunan, otak, pemikiran, gizi, lingkungan, dan biokimia. Adapun dari sindrom yang mempengaruhi sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar, yaitu yang pertama ada disleksia, yaitu ketidakmampuan membaca. Yang kedua ada disgrafia, yaitu ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga ada diskalkulia, yaitu ketidakmampuan belajar matematika. Namun, siswa yang memiliki sindrom-sindrom yang telah disebutkan itu benarnya memiliki IQ yang normal, bahkan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karena itu, kesulitan belajar siswa yang menderita sindrom-sindrom ini hanya disebabkan oleh minimal brain dysfunction atau gangguan ringan pada otak. Lupa dalam belajar. Menurut Khadijah, lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Otak yang kita memiliki segala kelebihannya. Sebagai anugerah Allah yang telah diberikan, itu mempunyai kekurangan, karena tidak semua informasi dapat disimpan dengan baik. Ada informasi yang hilang dari tempat penyimpanannya, dan adapun informasi yang ada dan dapat dikembalikan, dan ada yang tidak dapat dikembalikan pada tempatnya. Adapun faktor penyebab terjadinya lupa, yang pertama itu disebabkan oleh gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Dalam teori mengenai gangguan konflik itu terbagi menjadi dua, practice interference dan retroactive interference. Yang kedua, tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak ada. Itu disebabkan oleh item informasi yang diterima siswa itu kurang menyenangkan. Yang ketiga, perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar. Jika siswa tidak senang terhadap guru, maka materi pelajaran itu mudah terlupakan. Yang keempat, menurut Law of Jesus, lupa juga dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan ataupun dihafalkan oleh siswa. Yang kelima, lupa disebabkan karena perubahan urat syaraf otak, seperti keracunan, kecanduan alkohol, dan geger otak.
Itu akan menyebabkan kehilangan ingatan pada item-item informasi yang telah ada dalam memori permanennya. Cara mengurangi lupa menurut Barlow, Reber, dan Anderson yaitu overlearning. Dengan cara upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Misalnya, pembacaan teks Pancasila pada setiap hari Senin memungkinkan ingatan siswa terhadap teks Pancasila lebih kuat. Extra study time, tambahan waktu belajar, itu upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar. Misalnya, dari sekali menjadi 2 kali sehari belajar. Cara ini cukup strategis karena dapat melindungi memori dari kelupaan. Mnemonic deceive atau muslihat memori. Cara ini khusus dijadikan alat pengait untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Clustering, pengelompokan, ialah menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis, dalam artian bahwa item-item tersebut memiliki signifikansi dan lafal yang sama atau sangat mirip, sehingga mudah untuk dihafalkan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.